Saya akan menjelaskan apa itu negosiasi lebih dalam. Negosiasi adalah proses tawar-menawar yang dilakukan dengan cara berunding. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama di antara pihak yang melakukan perundingan. Pihak ini biasa kelompok ataupun organisasi. Lalu, suatu proses penyelesaian sengketa dengan jalan damai melalui cara berunding di antara para pihak yang bersengketa. Kita ambil definisi menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Jacqueline M. Nolan Haley, negosiasi secara umum adalah konsensus dengan proses tawar-menawar antara pihak-pihak dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan terkait suatu sengketa atau suatu hal yang berpotensi menjadi sengketa. Contoh kasus negosiasi jual beli yang kerap terjadi adalah pada saat terjadi nawar-menawar sebelum melakukan transaksi pembelian suatu barang. Hal yang umum terjadi adalah adanya negosiasi penurunan harga atas barang tertentu. Seorang pembeli tentunya umumnya melakukan negosiasi harga terlebih dahulu kepada penjual agar bisa mendapatkan harga yang terendah. Tentu proses negosiasi harga ini hanya dapat terjadi di tempat-tempat yang lebih fleksibel dan tidak menerapkan fixed price, seperti contohnya di pasar-pasar tradisional. Namun apabila transaksi terjadi di sebuah toko atau swalayan yang menerapkan fixed price, tentu proses negosiasi tidak dapat terjadi. Saya akan menjelaskan apa itu karakter negosiasi. Proses negosiasi memiliki beberapa karakteristik penting untuk membentuk komponen-komponen dari sebuah negosiasi. Beberapa karakteristik dalam negosiasi antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari minimal 2 orang atau lebih, yaitu sebuah negosiasi tidak akan dapat berjalan jika hanya ada 1 orang. Dibutuhkan setidaknya 2 orang atau lebih untuk melakukan negosiasi 2 arah. Bisa antara penjual dan pembeli, negosiasi ayah dan anak, negosiasi pemilik perusahaan dan investor, atau lain sebagainya. Yang kedua, adanya hal yang dinegosiasikan dan bukan tidak mungkin dapat timbul masalah, yaitu sebuah negosiasi tidak akan bisa disebut sebagai negosiasi apabila tidak ada hal yang dinegosiasikan atau didiskusikan antara kedua belah pihak. Masalah yang dapat timbul biasanya diakibatkan oleh tidak adanya kata sepakat atau keputusan bersama. Yang ketiga, melibatkan barang atau jasa. Proses negosiasi biasanya selalu melibatkan sebuah barang maupun jasa, dirundingkan atau didiskusikan kedua belah pihak. Barang atau jasa tersebut merupakan sebuah poin penting yang menjadi alasan utama sebuah negosiasi. Yang ketiga, melibatkan orang lain. Sebuah negosiasi kadang juga memerlukan bantuan pihak ketiga yang disebut sebuah negosiator, di mana negosiator ini berperan sebagai pihak ketiga atau penengah. Yang keempat, atau selanjutnya menggunakan bahasa lisan, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh, yaitu negosiasi dilakukan dengan penuturan dan penyampaian kata-kata yang jelas. Lalu adanya kesepakatan kedua belah pihak, yaitu negosiasi pada akhirnya akan mendapatkan sebuah keputusan bersama antara kedua belah pihak, walaupun pada proses tidak jarang timbul konflik yang bertentangan antara kedua belah pihak. Ada tujuan negosiasi. Negosiasi dilakukan untuk mendapatkan sebuah keputusan bersama suatu hal yang diperdebatkan. Selain itu, tujuan utamanya dilakukan sebuah negosiasi yaitu sebagai berikut. Poin pertama, untuk menyelesaikan konflik atau perdebatan yang timbul akibat adanya perbedaan pendapat. Yang kedua, untuk mendapatkan kesepakatan dan jalan keluar dari hal-hal yang dinegosiasikan. Poin yang ketiga, untuk menghindari hal-hal negatif yang dapat timbul dari proses negosiasi, seperti perbedaan pendapat atau pertikaian karena tidak mau mengalah mempertahankan pendapat tersebut. Poin yang keempat, untuk meleburkan dan menyatukan beberapa perbedaan pendapat agar diperoleh sebuah negosiasi yang berhasil. Negosiasi. Teknik negosiasi sebagai berikut, yaitu poin pertama, membuat target pencapaian negosiasi. Tentu seseorang yang melakukan negosiasi memiliki target dan goal atau tujuan yang ingin dicapai dalam negosiasi tersebut. Yang kedua, melakukan riset yang komprehensif. Pengetahuan yang luas dapat digunakan sebagai landasan pendapat dalam sebuah diskusi negosiasi. Yang ketiga, fokus tujuan utama negosiasi. Harus ada batasan dalam bahasan topik yang ingin dibahas. Jangan sampai hal yang dibahas menjadi tidak menentu dan berkembang hingga keluar dari topik utama yang ingin dibahas. Poin yang terakhir, bersikap adil dengan pendapat pihak lain. Bersikap sangat kaku dan mengunggulkan pendapat pribadi dapat membuat lawan bicara menjadi tidak nyaman, dan hal ini dapat berakibat negosiasi berjalan tidak lancar.
yang harus dihindari dalam negosiasi. Melakukan negosiasi tentu tidak dilakukan dengan cara-cara yang negatif atau bisa dibilang pemaksaan. Beberapa hal yang harus dihindari dalam negosiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu berusaha untuk memenangkan pendapat di setiap situasi. Yang kedua, tidak mau mengerti dan menghormati pendapat orang lain. Yang ketiga, fokus pada diri sendiri, bukan pada pokok persoalan. Yang keempat, menilai sebuah negosiasi sebagai sebuah konfrontasi. Yang kelima, mudah menyalahkan orang lain. Dan poin yang terakhir yaitu emosional dan mudah marah.